Terhempas pandemi, Asosiasi Pengusaha mengusulkan bisa mencicil THR karyawan pada Lebaran tahun ini. Usulan tersebut sontak ditolak oleh kaum buruh. Setahun pandemi menghantam negeri berakibat pada banyaknya pengusaha dipaksa gulung tikar dan para karyawan serta buruh dirumahkan. Di tengah kondisi ekonomi sulit, wacana pembayaran THR dengan skema dicicil kembali mencuat. Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait pembayaran THR dalam masa pandemi yang sejatinya dikeluarkan sejak tahun lalu. Pengusaha meminta pemerintah memberikan kebijakan yang berkeadilan lantaran masih banyak pelaku usaha yang belum berkegiatan usaha secara maksimal sejak dihantam pandemi. Sementara pihak buruh menolak wacana skema pembayaran THR dengan cara dicicil. Tapi buruh juga susah, rakyat juga susah. Nah sekarang kalau dipukul lagi daya belinya dengan tidak memberikan THR 100% dan dicicil, di tengah harga-harga yang melonjak tinggi, cabai sudah 1 kilogram 150.000, telur 24.000 1 kilogram. Terus di mana peran pemerintah? Menanggapi wacana pembayaran THR dengan dicicil, DPR berharap pemerintah tidak membuka opsi tersebut. Karena THR menjadi harapan besar masyarakat di kala pandemi menghantam perekonomian mereka. Pandemi seperti ini menyebabkan situasi ekonomi masyarakat itu sangat terganggu. Dan selama ini mereka sudah merasakan kekurangan sana-sini. Satu-satunya yang mereka harapkan untuk bisa bangkit di masa Lebaran seperti ini dalam rangka merayakan Lebaran itu adalah dari tadi THR yang dibayarkan oleh perusahaan atau tempat mereka bekerja. Kini, publik menanti kebijakan pemerintah terkait pembayaran tunjangan hari raya. Pemerintah dituntut bersikap adil karena baik pengusaha maupun buruh sama-sama terdampak telah akibat hantaman pandemi. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Februari pendapatan negara mencapai 219,2 triliun. Angka tersebut setara dengan 12,6% dari target APBN 2021 sebesar 1.743,6 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Februari pendapatan negara mencapai 219,2 triliun. Atau meningkat 0,7% jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu yang hanya 217,6 triliun rupiah. Pendapatan negara sebesar 219,2 triliun setara dengan 12,6% dari target APBN 2021 sebesar 1.743,6 triliun rupiah. Jika pendapatan negara dirinci, maka penerimaan pajak hingga akhir Februari mencapai 146,1 triliun atau minus 4,8% secara tahunan. Untuk kepabeanan dan cukai, hingga Februari berhasil mendapatkan 35,6 triliun atau tumbuh 42,1%. Sementara itu penerimaan negara bukan pajak hingga Februari mencapai 37,3 triliun atau minus 3,7%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Sementara itu, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional hingga pertengahan Maret 2021 telah mencapai 10,9%. Menteri Keuangan memastikan realisasi anggaran PEN akan terus diperkuat demi menjaga momentum pemulihan ekonomi. Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional hingga 17 Maret 2021 mencapai 76,59 triliun. Realisasi setara dengan 10,9% dari alokasi PEN sebesar 699,43 triliun tahun ini. Realisasi program PEN hingga pertengahan Maret didominasi oleh sektor kesehatan, perlindungan sosial maupun dukungan bagi UMKM. Dengan rincian realisasi untuk anggaran kesehatan sudah mencapai 12,4 triliun atau baru 7% dari alokasi 176,3 triliun. Selain itu, realisasi perlindungan sosial mencapai 25,97 triliun atau 16,5% dari alokasi sebesar 157,41 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan realisasi anggaran PEN akan terus diperkuat demi menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sampai hampir 700 triliun atau 699,43 triliun
itu realisasinya mencapai 76,59 triliun atau dalam hal ini 10,9%. Dominasi adalah di bidang kesehatan dan perlindungan sosial serta dukungan kepada UMKM. Ini memang tujuannya pemulihan ekonomi nasional yang bisa dipengaruhi atau didukung oleh APBN langsung melalui belanja ke masyarakat sehingga bisa mendukung konsumsi rumah tangga terutama kelompok terbawah. Selain kesehatan dan bansos, realisasi program prioritas hingga pertengahan Maret mencapai 1,44 triliun. Dukungan UMKM dan korporasi 29,63 triliun dan insentif dunia usaha mencapai 7,15 triliun. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Terus berinovasi adalah salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah. Untuk itu sebuah acara digelar dengan mengkolaborasikan sejumlah inovator ternama. Diharapkan kegiatan ini mampu melahirkan inovator-inovator muda yang mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan di Indonesia. Paragon Technology and Innovation, perusahaan kosmetik ternama di Indonesia, kembali menggelar Paragon Innovation Summit 2.0. Perusahaan yang memproduksi kosmetik terkemuka seperti Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf ini mempertemukan inovator-inovator terkenal dari berbagai bidang. Mulai dari teknologi, industri, pendidikan, lingkungan, hingga kesehatan. Tahun ini merupakan tahun kedua diadakannya Paragon Innovation Summit setelah diadakan pertama kali pada tahun 2018. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 27 hingga 28 Maret 2021. Bagaimana ini di scale up menjadi lebih terstruktur, sistematis, melibatkan lebih banyak orang lagi. Kalau kita ngomong ekosistem, tiap sistem-sistem itu tumbuh secara organik dan kita cuma bantu aja gitu. Karena apa sih artinya Paragon Innovation Summit dengan isi hati dan pikiran seluruh mahasiswa Indonesia itu nggak ada artinya, kecil banget gitu. Jadi dengan kesadaran seperti itu kita tahu di mana kita menempatkan diri ya. Jadi kita jadi katalis aja, kita memberikan tempat yang pas. Dengan mengangkat tajuk Innovation for the Greater Good, Paragon Innovation Summit 2.0 akan dihadiri inovator muda seperti Najila Shihab dan David Christian. Tak sampai di situ, sejumlah tokoh ternama seperti Nadiem Makarim, Budi Gunadi Sadikin, Sandiaga Uno, hingga artis cantik Raline Shah dijadwalkan akan ikut memeriahkan acara ini. Dari Jakarta, Virga Agesta, iNews melaporkan. Jika memang mudik itu diperbolehkan, berarti itu akan menuju ke lokasi Anda di Jawa Tengah. Apa yang dilakukan? Kesiapan-kesiapan seperti apa? Mungkin nggak kalau memang senario itu mau dilakukan, kita mendata. Kalau menurut saya mungkin. Jadi seluruh masyarakat Jawa Tengah setidaknya yang mau pulang, Anda daftar dulu dong. Pak Muadi, pertanyaan singkat dari saya. Ekonomi atau kesehatan? Dari kacamata Pak Muadi, mana yang lebih penting? Masalahnya yang namanya sehat itu mahal harganya. Uang bukan segala-galanya tanpa kesehatan. Tapi sehat pun tanpa uang hidup kita jadi lemes. Tapi khusus buat Lebaran ini saya kasih bocoran sedikit apa kesiapan tambahan yang akan dilakukan oleh Garuda. Menjelang Lebaran, semua pilot, semua awak kabin kita sudah tervaksinasi 2 kali.